Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya A. Susanti dari Prodi PIAUD semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Miftahul Huda Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran dan Hadis dari dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya. Saya akan menjelaskan tentang rasem mushaf, sejarah, varian di dunia, dan implementasi. Saya akan menjelaskan tentang rasem mushaf, sejarah, varian di dunia, dan implementasi atau pengaplikasiannya pada mushaf di Indonesia. Mushaf adalah bentuk tertulis resmi Al-Quran yang telah dihimpun, disusun, dan distandarkan penulisannya, baik dari segi urutan surat, ayat, rasem, harokat, maupun tanda baca. Sedangkan rasem adalah pola penulisan Al-Quran dalam mushaf yang menjadi dasar teks sebelum diberi harokat dan tanda baca. Secara historis, rasem ini adalah bentuk tulisan yang telah disepakati sejak masa pengumpulan Al-Quran, terutama sejak masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan kemudian disebut dengan rasem Utsmani. Ini mencakup bentuk penulisan huruf dasar tanpa memperhatikan harokat dan tanda baca. Rasem dibagi menjadi dua, yaitu rasem imla'i dan rasem Utsmani. Rasem imla'i yaitu sistem penulisan Arab yang menuliskan kata sesuai dengan pelafalan dan kaidah ejaan bahasa Arab modern, sehingga mudah dipahami dan mudah dipelajari, namun tidak dijadikan sebagai standar penulisan mushaf Al-Quran. Utsmani yaitu sistem penulisan Al-Quran yang bersumber dari mushaf Khalifah Utsman bin Affan sebagai standar baku penulisan mushaf Al-Quran hingga kini sebagai bentuk penjagaan keaslian wahyu. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam menyebar sangat luas ke berbagai wilayah seperti Mesir, Syam, dan Irak. Masyarakat Muslim yang berasal dari berbagai suku dan latar bahasa mulai berbeda dalam cara membaca Al-Quran, meskipun semuanya bersumber dari bacaan yang sah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, perbedaan ini mulai terasa, namun tetap bisa dikendalikan. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perbedaan dalam bacaan tersebut semakin tajam dan berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah umat. Ketika Khalifah Utsman bin Affan ikut peperangan di wilayah Armenia dan Azerbaijan, seorang sahabat, Hudzaifah bin Al-Yaman, melihat perselisihan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Beliau kemudian menghadap Khalifah Utsman bin Affan, dan kemudian laporan inilah yang menjadi alasan utama Khalifah Utsman bin Affan segera mengambil keputusan yang tegas. Khalifah Utsman bin Affan meminjam mushaf Hafsah binti Umar yang merupakan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim penulis mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Sabit bersama Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham, dan memerintahkan penulisan Al-Quran dilakukan berdasarkan dialek Quraisy jika terjadi perbedaan. Di salin tim tersebut ditulis tanpa titik dan harokat, menggunakan pola tulisan khas Arab awal dan memungkinkan beragam qiraat yang sah dan tetap terakomodasi.
Tulisan inilah yang kemudian dikenal sebagai Rasm Utsmani, yaitu cara penulisan Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf yang distandarkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan setelah selesai mengirim mushaf standar ke berbagai pusat Islam seperti Mekkah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam, langsung memerintahkan pemusnahan mushaf lain yang tidak sesuai dengan standar untuk mencegah perpecahan. Sejak saat itulah Rasm Utsmani menjadi standar penulisan Al-Quran dan dijaga secara turun-temurun hingga sekarang. Dalam Rasm Utsmani ada dua riwayat utama yang paling dikenal dan dijadikan rujukan, yaitu riwayat Abu Dani dan riwayat Abu Daud. Yang menggunakan riwayat Abu Daud yaitu negara Timur Tengah, sedangkan yang menggunakan riwayat Abu Dani hampir seluruh negara muslim di dunia. Mushaf Al-Quran tanpa harokat. Setelah Islam menyebar luas, banyak non-Arab yang masuk Islam. Akhirnya terjadi kesalahan bacaan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan harokat dapat mempengaruhi makna dari ayat tersebut. Kondisi ini mendorong para ulama untuk membuat sistem tanda baca. Akhirnya tabi'in dan ahli bahasa Arab yaitu Abu al-Aswad ad-Du'ali diperintah Ziyad bin Abihi, gubernur Basrah pada masa Bani Umayyah. Beliau merumuskan tanda baca berikut untuk Al-Quran, diantaranya titik merah di atas huruf sebagai fathah, titik merah di bawah huruf sebagai kasroh, titik merah di depan huruf sebagai domah, dan 2 titik sebagai tanwin. Setelah diperkenalkan, muncul kebutuhan membedakan huruf yang bentuknya sama. Akhirnya Nasr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mur, yaitu murid dari Abu al-Aswad ad-Du'ali, memberikan titik hitam pada huruf seperti ba, ta, sa, dan lain-lain, menyempurnakan sistem tulisan mushaf Al-Quran. Abad kedua Hijriah oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengganti sistem titik harokat menjadi simbol fathah garis di atas huruf, kasroh garis di bawah huruf, domah melengkung di atas huruf, sukun tanda kutip di atas huruf, dan tasydid. Sistem inilah yang digunakan hingga sekarang. Para ulama sepakat bahwa harokat bukan bagian dari wahyu. Harokat adalah ijtihad ulama untuk menjaga bacaan dan tidak mengubah kemurnian Al-Quran karena hanya alat bantu untuk membaca Al-Quran. Perbedaan dari mushaf di Indonesia dan mushaf di negara lain, yaitu 1. Rasemnya atau batang ayat atau pokok ayat, 2. Dobetnya, 3. Waqaf ibtida, 4. Bilangan ayat, dan 5. Qiraatul Quran. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.